Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel Trimono Group. Masih tetap dengan narasumber yang sama. Saya Firdaus Tokon. Dan juga masih tetap dengan topik yang sama tentang sejarah perjalanan seorang putra dari Bone yang bernama Lapatodai, yang kemudian merupakan cikal bakal daripada berdirinya perserikatan kehadatan yang namanya Pitulunasalu yang disingkat PWS. Nah, sebagaimana pembahasan kita beberapa waktu yang lalu tentang asal muasal adanya kerukunan perserikatan serumpun dalam persaudaraan yang disebut Pitulunasalu di wilayah PWS. Maka kelanjutannya pada malam hari ini masih tetap juga akan saya sampaikan bahwa sebelum kita membahas tentang Pitulunasalu, kita akan kembali jauh ke belakang, di mana sesuai dengan lontar yang ditulis oleh nenek moyang kita yang terakhir tersimpan pada tahun 1686 di Salutabo, bahwa asal muasal adanya nenek moyang kita itu yang konon katanya berasal dari langit, ya bermula dari salah satu dewa di kayangan yang bernama Patotoe atau nenek Lapatoge Langi, yang menikah dengan seorang bidadari yang bernama Datu Palinge. Datu Palinge inilah dengan nenek Patoge Langi yang kemudian menurunkan nenek Batara Guru. Yang nenek Batara Guru ini mempunyai saudara sepupu yang bernama Inyeli Timo, yang kemudian menurunkan Batara Latu. Kemudian Batara Latu yang menikah dengan sepupunya juga yang bernama Datu Sengeng, yang kemudian melahirkan anak kembar atau sepasang anak kembar yang disebut Saweri Gading dengan Weten Riabeng. Nah, kedua tokoh inilah yang kemudian berkembang dalam sejarah-sejarah nenek moyang kita yang ditulis maupun yang lisan atau dikisahkan secara kisah atau dongeng atau cerita. Kedua tokoh inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya beberapa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dan pada khususnya Sulawesi Selatan, yang kemudian juga mengacu kepada keberadaan nenek moyang di Sulawesi Barat. Dalam perkembangan seperti yang saya ceritakan di atas, itu memakan ratusan tahun dalam perkembangannya, bergenerasi dari generasi ke generasi, yang kemudian menyebar ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan, yang kemudian turun juga ke daerah di mana yang kemudian kita kenal dengan Bone, yang melahirkan Weben Rigau, yang kemudian melahirkan Lapatau, Lapatodai, dan saudara-saudaranya yang berjumlah 7 orang. Entah mengapa dalam cerita nenek moyang beberapa generasi, bahwa selamanya nenek moyang kita tuh berjumlah 7.
termasuk ketika Batara Guru lahir, itu juga mempunyai saudara 6, berarti 7 dengan nenek Batara Guru. Nah, kemudian Batara Ratu juga mempunyai saudara 6 yang berarti bahwa nenek Batara Ratu juga mempunyai saudara 7 dengan Batara Letu. Nah, pada kisah tentang sepasang saudara kembar ini, yaitu nenek Sawer Gading dengan Weten Riabeng, sebenarnya mereka masih mempunyai beberapa saudara-saudara tiri yang lain ibu, namun dalam kisah-kisah tentang asal-usul nenek moyang khususnya di POS itu kurang begitu diceritakan atau bahkan tidak pernah diceritakan sama sekali, sehingga kita tetap berpangkal tolak dari cerita tentang dua tokoh ini, yaitu Sawer Gading dengan Weten Riabeng. Dikisahkan bahwa Sawer Gading kemudian menikah ke Bone, tapi Bone dalam arti sebuah kampung di daerah Bone yang sekarang atau Cina, yang bernama Iwe Cudai. Di kampung Cina di Bone inilah Iwe Cudai dengan Sawer Gading melahirkan Ilagaligo. Banyak versi yang menceritakan tentang kisah tokoh ini di berbagai daerah. Di daerah Bugis mengisahkan Ilagaligo dengan berbagai versi mereka. Kemudian daerah Luwu dengan berbagai versi mereka. Dan juga Toraja dengan versi mereka. Nah, versi yang dibawa oleh Nenek Andi Todai itu adalah versi Bugis atau versi Bone terkait keberadaan tokoh nenek moyang kita yang bernama Ilagaligo, karena disitulah sebenarnya asal usul berdirinya kerajaan-kerajaan pertama di daerah Bone, karena Ilagaligo kemudian melahirkan Deri Sompa. Deri Sompa inilah yang melahirkan seorang putri bernama We Cinamani, yang kemudian dinikahi oleh salah satu keturunan dari Toraja yang diinterpretasikan oleh orang Bone sebagai Tumanurung, yang mereka juluki sebagai Mata Silompoa. Di Toraja sendiri nama Mata Silompoa itu adalah Saronglea. Ada dalam kisah-kisah orang Toraja tentang manusia pertama di Toraja. Nah, mengapa kita membahas sebegitu jauh dan melebar terkait keberadaan POS? Karena kalau kita berbicara tentang POS dan kita tidak mengetahui asal usul nenek moyang daripada POS itu sendiri, maka disitulah sejarah akan bergulir tidak sesuai dengan versi yang sebenarnya. Namun tidak disalahkan juga bagi beberapa narasumber yang mungkin punya konsepsi tersendiri atau versi tersendiri terkait sejarah POS, itu juga tidak salah, karena ya itu merupakan versi mereka. Demikian juga dengan versi kita di channel Trimono Group, karena sebagaimana yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu bahwa kita juga akan menceritakan keberadaan POS sesuai dengan versi channel Trimono Group. Dan ini sebagaimana yang saya sebutkan beberapa waktu lalu bahwa kisah atau sejarah ini akan kita juga barengi dengan mengikut sertakan atau menyertakan beberapa
dokumentasi terkait sejarah tersebut. Sekalipun dalam hal ini ada beberapa dokumen yang mungkin tidak bisa dipublikasikan oleh karena pesan leluhur, namun duplikat ataupun salinan daripada benda pusaka tersebut bisa kita publikasikan di lain kesempatan. Namun mungkin dalam sesi kita pada saat ini kita tidak akan mengikut sertakan ataupun membeberkan beberapa dokumen yang saya sebutkan, oleh karena kesempatan kita untuk menceritakan sejarah panjang ini masih panjang, masih banyak waktu yang lain. Makanya kami mengisi sesi-sesi ini dengan semacam part dari partai 1, partai 2 dan selanjutnya. Dan pada saat ini kan kita sudah memasuki partai yang kedua, masih tetap dalam topik terkait keberadaan asal-usul daripada keberadaan perserikatan serumpun yang disebut PUS atau Pitulun Nasalo. Nah, kembali ke sejarah awal daripada nenek moyang nenek Andi Todai yang merupakan leluhur kita di PUS. Menurut narasumber nenek saya, almarhum Bernardus Pangoro, yang dia tulis pada tahun 1928 bersamaan dengan diterbitkannya sejarah PUS versi Mamasa yang melahirkan tokoh Pungka Padang dan lain sebagainya. Bertepatan dengan itu juga nenek saya, nenek kandung saya yang bernama Bernardus Pangoro juga menulis sejarah ini, sekalipun dalam proses selanjutnya tidak masuk dominasi karena sejarah kami memang agak berbeda dengan sejarah yang ditulis pada 1916. Sejarah tentang kelanjutan daripada itu, yaitu keberadaan nenek Andi Todai atau Lapa Todai. Menurut catatan bahwa Lapa Todai bersama dengan saudara kakaknya yang tertua yang bernama Lapa Tau meninggalkan Majang untuk menuju ke Ulu Sa'dan atau Pengala. Mereka berangkat bersama 4 pengiringnya yang masing-masing bernama Lamandoli Padang dan teman-temannya. Itu berangkat di Bone menurut catatan lontar bahwa pada bulan Sabit, yang kemudian runut secara sejarah bahwa itu terjadi pada tahun 1568. Entah mengapa selamanya sejarah ini bertepatan dengan angka 8. Ini juga merupakan teka-teki bagi keberadaan sejarah kita, dan entah mengapa juga bahwa selamanya sejarah kita ini mengacu ke generasi yang berjumlah 7. Ya, karena nenek Lapa Todai dengan nenek Lapa Tau juga mereka itu 7 bersaudara menurut catatan. Namun
Mungkin saya tidak akan merinci nama-nama daripada saudara-saudara yang lain, karena hanya dua tokoh ini yang kemudian berhasil sampai ke Hulu Sa'dan atau Pangala Toraja, Rantepao, yang kemudian Andi Todai atau Lapa Todai bersama dengan pengiring yang bernama Maduli Padang dan seorang lagi berjalan menyusuri punggung gunung sebelah barat, yang akhirnya tersesat di tengah hutan dan sampai di daerah Tabang atau Belau yang sekarang. Kemudian Lapa tahu kembali menyusuri Sungai Sa'dan yang akhirnya terdampar di daerah Talabangi yang sekarang, yang kemudian di kemudian hari menjadi datu di Sawito yang kemudian menamai daerah yang bernama Penrang itu sebagai Sawito. Itulah kisah kedua tokoh ini yang erat berkaitannya dengan keberadaan juga generasi-generasi nenek moyang kita selanjutnya, yang merupakan asal muasal keberadaan generasi-generasi yang ada yang kemudian bernama Pitulun Nasalo. Kisah-kisah tentang nenek moyang kita itu secara turun-temurun, baik secara lisan maupun tertulis ketika lontar masih ada, bahwa nenek moyang kita itu sangat meyakini bahwa kita ini adalah keturunan-keturunan yang berasal dari langit. Ya, bermula dari keberadaan salah satu dari dewa di Kayangan yang bernama Patongi Elangi atau Lapatotoe, yang memperistri salah satu dari bidadari yang bernama Datu Palinge. Dari situ lahir Batara Guru dan kemudian melahirkan Batara Latu, dan Batara Latu melahirkan Saweri Gading dengan Wetan Riabeng. Dan menurut nenek moyang kita atau orang-orang terdahulu bahwa pada generasi nenek Saweri Gading dengan nenek Wetan Riabeng, ketika lahir Ila Galigo, maka seluruh keturunan atau manusia langit ini kemudian kembali ke Kayangan. Itu menurut legenda orang-orang tua. Dan proses selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai generasi di PUS, karena mungkin saya belum akan melanjutkan kisah perjalanan daripada Lapa Todai sehingga keberadaannya di wilayah PUS mungkin belum akan saya bahas. Namun penguraian-penguraian terkait keberadaan beberapa saudara-saudara kita yang bertebaran di wilayah Sulawesi Selatan, mulai dari Luwu, terutama di Luwu dengan Cina. Namun jangan karena banyak narasumber juga yang salah bahwa memang kita berasal dari Cina. Karena pada pemahaman mereka bahwa Cina itu adalah daerah Cina yang sekarang. Padahal pada zaman nenek moyang kita dulu, nama Cina kan belum ada. Yang ada dalam Lontara itu Cina yang ada di daerah Kerajaan Bone. Waktu itu belum berbentuk kerajaan. Masih merupakan suatu komunitas yang disebut Bajoe. Orang-orang nenek moyang orang Bone itu
Tulun bernama Bajoe, suku Bajoe, yang kemudian setelah beberapa generasi yang membangun strata perekonomian dan menjadi sebuah dinasti, maka muncullah nama-nama beberapa yang kemudian menginterpretasi diri sebagai suatu kekuasaan atau kerajaan yang merupakan monarki yang berkuasa dari 1400-an hingga tahun 1940-an. Nanti setelah Indonesia merdeka, maka barulah kerajaan-kerajaan itu bubar. Sekalipun dalam penerapan secara kearifan lokal budaya di Sulawesi Selatan, sistematika itu masih tetap kita rasakan dan masih tetap eksis sampai hari ini. Dan satu pengalaman yang sangat menarik bahwa begitu eratnya pertalian hubungan darah antara kita dengan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan itu, karena saya pribadi itu sangat merasakan ketika saya berada di daerah Bone dan Wajo, dan begitu gampangnya saya akrab dan beradaptasi dengan lingkungan di sana. Mungkin karena pengaruh pertalian darah kekeluargaan yang begitu erat dengan Bone atau Bugis, sehingga kita orang-orang PWS ini begitu gampang untuk beradaptasi di lingkungan orang-orang Bugis atau Bone. Mengapa saya kurang menyebut Goa sebagai asal-usul nenek moyang kita? Oleh karena di dalam lontar kita hanya satu kali disebut. Penyebutan tentang Goa itu hanya ketika tertulis bahwa Titale tau ribone narora kulambu dirapana tondon Goa. Itu saja sepenggal daripada kalimat yang tertulis di lontara itu, yang kemudian dikaji secara ilmu pengetahuan bahwa bahasa kiasan atau bahasa adat ini menggambarkan bagaimana hubungan antara Bone dengan Makassar atau Goa pada waktu Nenek Lapatodai dan Nenek Lapatau meninggalkan Majang untuk membantu Nenek Pongtikutua di Pangala. Dan perlu juga kami jelaskan di sini apa sebabnya ada Pongtikutua, karena sebenarnya di Pangala Pongtiku itu adalah sapaan keakraban bagi tetua kampung yang merupakan juga tetua adat, yang merupakan juga adalah Tomina atau pembawa keagamaan di daerah Toraja. Dan itu turun-temurun diberikan predikat bagi nenek atau orang tua yang menjabat daripada tetua kampung itu sendiri. Dan kebetulan Pongtiku tua adalah Pongtiku yang kesekian keberadaannya di Pangala. Dan pada saat terjadi perang di Pangala itu, nenek Pongtiku ini sudah sangat tua sehingga digelari Pongtiku tua. Dan kemungkinan sekali sudah ada lagi Pongtiku yang muda yang sementara menjabat sebagai tetua kampung. Apa sebab dan apa sebenarnya hubungan antara Nenek Lapatodai atau yang ditudai di Bone dengan
leluhur di Penggala itu merupakan cerita yang sangat panjang, karena proses atau terjadinya pernikahan antara nenek Datu Bendurana dengan nenek Landurundun atau yang disebut Tumba Opung, sehingga melahirkan beberapa generasi di daerah Bugis yang merupakan cikal bakal daripada para pemangku-pemangku kekuasaan di Bugis yang kemudian termaktub di dalam suatu koloni-koloni yang sifatnya kerajaan atau monarki, sehingga generasi-generasi yang kemudian ini, yang lahir di kemudian ini, merupakan keturunan-keturunan yang punya pertalian darah dengan Toraja, termasuk pertalian darah antara nenek Lapatudai dan saudara-saudaranya dengan nenek Pongtiku tua di Penggala. Dan perlu juga saya jelaskan bahwa Pongtiku ini bukan hanya Pongtiku yang merupakan pahlawan nasional, karena pernah saya ungkapkan atau berstatement di media sosial tentang Pongtiku tua, dan beberapa generasi di Toraja itu mengklaim bahwa hanya satu Pongtiku di Toraja, yaitu pahlawan nasional. Namun pada dasarnya di Ulu Sa'dan itu Pongtiku adalah sebuah gelar yang diberikan kepada tetua-tetua kampung di luar dari Mak Dika atau Tomina'a, karena tak dapat dipungkiri bahwa di Sulawesi Selatan itu, khususnya juga di Toraja dan Bone, itu punya asas kepercayaan atau anutan bahwa dalam membina kehidupan itu atau lingkungan sosial itu, mereka mendirikan 4 dinasti atau 4 strata kedudukan, yaitu Tanah Bulawan, Tanah Basi, Tanah Karurung, dan Tanah Kokoa. Keempat strata inilah yang merupakan pilar daripada berdirinya suatu individu sosial kemasyarakatan di daerah Toraja dan juga di daerah Bone dan juga di daerah Makassar yang kemudian. Jadi untuk pembahasan terkait sejarah PUS akan saya sampaikan di segmen selanjutnya atau di partai yang ketiga nanti. Dan untuk pembahasan kita terkait sejarah keberadaan PUS kali ini sampai di sini dulu. Saya Firdaus Tanditokon atas mewakili kru yang bertugas di channel Trimono Group mengucapkan selamat malam dan sampai bertemu di segmen selanjutnya, masih tetap dengan topik yang sama, yaitu tentang asal-usul keberadaan perserikatan serumpun yang kemudian bernama Pitu Ulun Nasalu yang disingkat PUS.
Nah, selamat malam, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.